Polisi ungkap penipuan investasi black dollar. Gerak cepat TNI atasi gempa Sulawesi Utara. Rencana penggunaan aspal nasional di tanah air. Warga di Bolivia lintasi sungai gunakan tali darurat. Komisi 6 DPR RI ungkapkan pemerintah punya sumber baru minyak. Selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi terhangat seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, sebanyak 17 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit pasca insiden ledakan dan kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sebagian korban mengalami luka bakar cukup serius, bahkan di atas 50%, dan satu di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Kapolres Metro Bekasi Kota menyampaikan keprihatinan atas insiden kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berharap para korban dapat segera pulih meski saat ini masih dalam pemeriksaan puslapor dari Polda Metro Jaya. Menurutnya hingga saat ini tercatat 17 orang masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSUD Kota Bekasi, RSUD Kabupaten Bekasi, RS Al-Rafiq, serta beberapa rumah sakit lain di sekitar lokasi kejadian. Sebagian korban dikabarkan mengalami luka bakar berat dengan persentase luka di atas 50%, sementara satu orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Dalam peristiwa ini terdapat seorang ibu dan balita yang ikut terdampak, namun balita tersebut dilaporkan tidak mengalami luka bakar. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian, sementara tim laboratorium forensik sudah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan, termasuk kemungkinan adanya kebocoran gas atau faktor kelalaian. Sekali lagi kami turut prihatin ya dengan adanya kejadian ini dan juga berharap tentunya para korban ini bisa segera pulih kembali. Kemudian kita sampaikan bahwasanya dengan saat ini ada 17 orang yang dilakukan perawatan. Sebagian juga memang lukanya luka bakar di atas 50%. Kita tadi sudah menengok beberapa. Ya, tapi harapannya nanti juga mudah-mudahan bisa segera pulih. Tapi memang ada satu yang kondisinya cukup kritis. Mudah-mudahan masih bisa segera kembali pulih. Untuk saksi sendiri Pak, udah berapa yang diperiksa Pak? Untuk saksi-saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan. Ini tadi dari forensik juga sudah datang. Semua sudah ini kan sudah untuk pemeriksaan juga sudah dilakukan. Kemudian juga warga-warga terdampak ini juga kita satukan, kita kumpulkan, kemudian kita berikan pemahaman untuk mereka nanti misalnya tinggal di satu tempat biar mudah kita saling berkoordinasi, dan juga ini juga ada sedikit bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Pak, untuk penyelidikan sementara ada kebocoran apa ada kelalaian Pak dari pekerja sendiri Pak? Itu masih dalam proses penyelidikan ya. Pak, izin Pak, dari 17 itu adakah korban dari bayi Pak? Ada ibu dan balita ada. Ya, balitanya tapi alhamdulillah tadi tidak terkena luka bakar dan lain sebagainya, tetapi karena ibunya ada di sana jadi balitanya juga ibunya. Nanti silakan dikomunikasikan dengan tim dari lapor gitu tadi. Pak, dari pihak perusahaan sudah dipanggil Pak? Apa ya? Dari pihak perusahaan sendiri sudah diperiksa Pak? Ya, tentunya juga nanti akan dimintai keterangan. Berarti belum ada pemeriksaan ya Pak ya? Ya, masih saksi-saksi di seputaran aja dulu ya. Nanti ke depannya juga pasti.
Untuk fokus saat ini dari pihak polisi seperti apa? Ya, Fokus penanganan. fokus penanganan seperti kita ketahui kemarin ya kita fokus kepada para korban terlebih dahulu, bagaimana keselamatan daripada jiwa daripada para korban, kemudian baru kita melangkah ke yang lainnya. Saat ini aparat kepolisian menegaskan fokus utama adalah penanganan dan keselamatan para korban sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Korban terdampak juga dikumpulkan di sebuah posko untuk memudahkan koordinasi, sekaligus penyaluran bantuan bagi warga yang terkena dampak kejadian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga di kawasan wisata Tahura Cangar, Kota Batu digegerkan dengan aksi nekat seorang remaja yang terjun dari atas jembatan pada Selasa 31 Maret siang. Korban yang merupakan warga Mojokerto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala. Sesosok jenazah laki-laki berinisial MMA usia 24 tahun ditemukan tergeletak di bawah jembatan Cangar, Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bubi Aji, Kota Batu. Korban yang diketahui bekerja sebagai karyawan percetakan ini pertama kali ditemukan oleh petugas Tahura usai menerima laporan dari pengendara yang melintas. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sebelum kejadian, korban sempat terlihat duduk di atas sepeda motor di tepi jembatan dengan posisi kaki menginjak pembatas besi. Meski sempat diperingatkan oleh warga untuk berhati-hati, korban hanya terdiam sebelum akhirnya dilaporkan meloncat dari ketinggian jembatan. Di lokasi kejadian, petugas menemukan satu unit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi S4184NBW milik korban dalam kondisi terkunci stang. Dari dalam bagasi motor, polisi juga mengamankan dompet berisi identitas, 2 unit tas pinggang, serta 1 unit ponsel. Saat ini, jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit setempat guna penanganan lebih lanjut. Kasus ini kini tengah didalami oleh unit Reskrim Polsek Bumi Aji dan Polres Batu guna memastikan penyebab pasti kejadian. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus penipuan modus black dollar yang pelaku dan korbannya merupakan warga negara asing. Dari pengungkapan ini, 2 orang WNA telah berhasil diamankan petugas. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penipuan bermodus investasi black dollar yang juga menjerat seorang warga negara Korea Selatan dengan total kerugian mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, 2 tersangka warga negara asing telah diamankan, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Irawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat tertanggal 8 Maret 2026 dengan korban berinisial LBO atau Lee Byung-ok, warga negara Korea Selatan. Peristiwa penipuan ini terjadi dalam rentang waktu September hingga Desember 2025 di kawasan Jalan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. 3 tersangka yang terlibat yaitu IDK alias CK, SDT alias CP, serta PL alias P yang masih buron. Korban terkena tipu daya pelaku mengingat uang $300 Amerika Serikat yang diberikan pelaku memang asli dan sengaja digunakan untuk memancing dan juga membangun kepercayaan korban. Setelah itu, korban menyerahkan dana dalam jumlah besar sebagai investasi, namun uang yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada dan hanya berupa tumpukan kertas hitam. Total kerugian korban dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Polisi menyebut seluruh pelaku merupakan warga negara asing dan tidak ada keterlibatan warga negara Indonesia dalam kasus ini. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi dari orang yang baru dikenal, terutama yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 4 kg dan 100 butir ekstasi senilai 4 miliar rupiah. Seluruh barang bukti dimusnahkan petugas usai menjalani uji laboratorium Puslap 4 Polri. Inilah proses pemusnahan barang bukti narkotika, hasil tangkapan saat narkoba Polres Metro Depok yang dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat insinerator milik BNN. 4 orang kurir berhasil diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Pondok Rajek Cibinong dan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Para pelaku menggunakan modus lama dengan mengemas sabu dalam bungkusan teh guna mengelabui petugas. Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben Hasian Arwan menyatakan pihaknya kini tengah memburu 2 orang pemasok berinisial BY dan AD yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang.
Kedua buronan ini diduga kuat menjadi otak pengiriman narkotika jaringan Aceh dan Malaysia. Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk sabunya 4 kilo totalnya, kemudian ekstasi 100 butir. Yang tadi kami sampaikan jadi jelas, yang pertama itu untuk 3 kilo dan 100 ekstasi itu jaringan Aceh Malaysia. Kemudian yang kedua adalah 1 kilo jaringan Aceh. Dari yang kita amankan ada 4 orang tersangka, masing-masing di dalam satu kejadian. Di 3 kilo 100 ekstasi 2 tersangka, kemudian di 1 kilo juga 2 tersangka. Perannya masing-masing ada yang sebagai kurir saja di yang 3 kilo, kemudian ada juga yang sebagai pengendali kurir. Kemudian di dalam yang 1 kilo perannya sebagai kurir keduanya, dan kemudian masing-masing punya jaringan yang berbeda. Yang di 3 kilo 100 ekstasi itu DPO-nya atas nama BY yang keberadaannya kita pastikan ada di Malaysia. Kemudian yang kedua di 1 kilo itu DPO AD itu berada di Aceh kemungkinan. Nilainya berapa? Nilainya ke total tadi sekitar 4 miliar lebih, hampir ke 5. Keempat tersangka kini terancam dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Pamarayan meringkus 2 pemuda spesialis pembobol konter handphone di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Kedua pelaku diciduk petugas saat tengah bersembunyi di saung yang diduga sedang merencanakan penjualan barang-barang hasil curian. Inilah rekaman CCTV saat kawanan pencuri membobol sebuah konter handphone di Kampung Blokang, Desa Blokang, Kabupaten Serang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 27 Maret 2026 dini hari memperlihatkan modus pelaku yang tergolong nekat guna menggasak isi toko. Para pelaku berhasil masuk ke dalam toko dengan cara merusak tembok berbahan GRC. Satu pelaku bertugas masuk dan mengambil barang berharga, sementara satu rekannya bersiaga di luar untuk memantau situasi. Tanpa mereka sadari, seluruh aksi terekam jelas kamera pengawas. Menindaklanjuti laporan korban, unit Reskrim Polsek Pamarayan bergerak cepat dan berhasil mengidentifikasi kedua pelaku berinisial AR dan RA. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan di wilayah Cikesal bersama barang bukti berupa laptop, handphone, hingga ratusan aksesori hasil kejahatan. Alhamdulillah, Polsek Pamarayan berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dan pemberatan yang terjadi di Desa Blokang, Kecamatan Bandung. Untuk kronologi kejadian yaitu korban mengetahui ruko konternya dibobol melalui saksi. Saksi menelpon korban bahwa konternya sudah dibobol. Setelah korban membuat laporan pukul 13.00, kami melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut. Alhamdulillah pukul 16.00 kami berhasil melakukan pengungkapan dan mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana pencurian pemberatan yang berinisial A dan berinisial R. Atas perbuatannya, kedua pemuda ini kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, konferensi pers terkait insiden proyektil Rikosat yang mengenai 2 siswa di Gresik, Jawa Timur digelar di Kafe Jal, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Kamis siang. Dalam kesempatan ini, pihak Kesatuan Marinir menegaskan telah melakukan berbagai langkah konkret sebagai bentuk empati dan tanggung jawab terhadap korban. Peristiwa proyektil Rikosat yang terjadi pada 17 Desember 2025 yang lalu di lingkungan SMPN 33 Gresik disebut sebagai sebuah musibah yang hingga saat ini masih dalam proses penelusuran tanpa adanya bukti sahih terkait pihak yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, pihak Kesatuan Marinir menegaskan telah mengambil langkah cepat dengan memberikan bantuan pengobatan, fasilitas kontrol, serta santunan kepada korban sejak awal kejadian. Korban juga telah mendapatkan penanganan medis, termasuk pemeriksaan dan operasi pengambilan proyektil di rumah sakit, serta pembiayaan kontrol lanjutan oleh pihak kesatuan.
Terkait proses hukum, pihak marinir menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta meluruskan sejumlah informasi yang beredar. Pihak kesatuan menyebut, komunikasi yang dilakukan oleh anggota di lapangan berlangsung secara santun dan bertujuan untuk keperluan penyelidikan. Sementara itu, dalam proses mediasi yang telah dilakukan sebanyak 2 kali, pihak marinir telah menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sesuai kesepakatan awal bersama pihak keluarga. Pihak marinir juga menegaskan, sejak awal telah memberikan perhatian maksimal kepada korban, baik dalam hal perawatan, pengobatan maupun pendampingan. Atas keterlambatan menjawab surat terbuka dari Dewi. Pertama-tama, kami menyampaikan turut prihatin atas terjadinya musibah yang menimpa 2 siswa SMP di Gresik. Kami memahami peristiwa ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi kita semua. Kami atas nama Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir menyampaikan rasa simpati dan empati yang tulus terhadap para korban. Kedepan, Kesatuan Marinir menyatakan akan terus mengedepankan penanganan yang humanis serta mendukung proses penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak dengan tetap menjaga profesionalitas dan tanggung jawab sebagai aparat negara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembunuhan sadis menggemparkan warga Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan pada 31 Maret 2026 pagi. Seorang lansia tewas mengenaskan usai dihujam senjata tajam oleh adik iparnya sendiri saat sedang berjalan di area gang. Peristiwa berdarah ini terjadi di kawasan Jalan Belitung Darat, Gang Mas Urai, Kelurahan Kuing Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat. Korban diketahui bernama Nur Wahdiatsyah, usia 62 tahun, warga Jalan Manunggal 5. Korban ditemukan terkapar bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, kejadian bermula saat korban sedang berjalan sambil berkomunikasi melalui telepon seluler. Secara tiba-tiba, tersangka berinisial A, berusia 39 tahun, datang dari arah belakang dan langsung menghujamkan senjata tajam jenis belati ke bahu korban. Saksi yang melihat kejadian sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat dievakuasi warga ke RSUD Ulin Banjarmasin. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian setempat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Motif dibalik aksi penyerangan brutal ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gara-gara telepon genggam yang tertinggal, seorang pria di Bandar Lampung nekat menikam 2 orang wanita hingga salah satunya tewas. Pelaku diringkus petugas saat melarikan diri menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Tim TK 308 Polsek Panjang dan Polresta Bandar Lampung berhasil menggagalkan upaya pelarian seorang pria berinisial MRS usia 28 tahun. Tersangka dicegat petugas di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni saat akan menyeberang ke Pulau Jawa. Aksi sadis ini bermula saat tersangka bersama seorang rekannya mengunjungi kafe di eks lokalisasi Pemandangan, Kecamatan Panjang. Usai pergi dari lokasi, tersangka kembali lagi karena merasa handphone miliknya tertinggal di dalam kafe. Lantaran korban mengaku tidak melihat handphone pelaku, terjadilah cekcok mulut antara tersangka dengan 2 wanita berinisial NM dan DA. Pelaku yang emosi dan dibawa pengaruh minuman beralkohol, kemudian menyerang kedua korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Jadi cekcok mulut karena saudara N dan saudara DA merasa menyampaikan bahwa tidak ada handphone saudara MRS yang tertinggal. Karena ribut, saudara MRS kemudian mendorong saudara N hingga jatuh. Pada saat itu saudara MRS mengeluarkan senjata tajam tadi, pisau tadi, dari balik pinggangnya, kemudian menusuk saudara MRS di bagian leher. Ketika saudara MRS akan melakukan penusukan lagi, saudara DA menangkis sehingga pisau tersebut melukai pergelangan tangannya dan wajahnya. Setelah itu saudara MRS lari ke rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor, kemudian keduanya meninggalkan lokasi.
Akibat kejadian ini, korban NM tewas dengan luka tusuk serius di bagian leher belakang. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan tersangka yang masih buron. Sementara tersangka MRS terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 1 April 2026 dini hari. Seorang pedagang ketoprak menjadi korban pembacokan sadis oleh orang tak dikenal saat sedang berjualan di depan sebuah warung kopi. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap seorang pedagang ketoprak di wilayah Cengkareng Timur. Dalam rekaman, terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri korban. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku turun dan seketika menyerang korban menggunakan sebilah celurit. Pelaku melayangkan sedikitnya 4 kali sabetan senjata tajam ke arah tubuh korban. Meski korban sempat berusaha melakukan perlawanan, namun naas sabetan celurit tetap mengenai tubuhnya. Kejadiannya informasi dari warga juga, banyak dapat dari orang juga. Benar di sini ada kejadian. Nah, katanya motifnya motif segitiga. Dia masih nggak segitiga, bagaimana gitu? Tapi benar ada pembacokan sini Pak ya? Tapi benar ada pembacokan. Yang korban itu kabarnya pedagang Pak ya? Atau dagang ketoprak. Dagang ketoprak ya, suka di wilayah sini? Betul. Itu dia Pak warga sini apa memang dia kontrak aja? Kebetulan bukan warga sini. Dia ngontrak pun saya entah tahu di mana ngontrak. Dia tinggalnya di mana pun saya nggak tahu persis ya. Cuma yang saya tahu dia pedagang ketoprak yang sering mangkal di warkop. Itu aja sih. Sehari-hari dia pedagang? Pedagang. Itu yang informasi yang Bapak tahu pembacokan itu kejadian jam berapa Pak? Jamnya sih persisnya jam 3 pagi. Itu baik. Itu korban saat ini kemana Pak? Korban saat ini dibawa ke rumah sakit ya, dan sama warga. RSUD Cengkareng Pak? Iya, Cengkareng. Usai kejadian, warga sekitar segera memberikan pertolongan dan melarikan korban ke RSUD Cengkareng guna mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas maupun motif di balik aksi pembacokan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara Kamis pagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya luka ringan. 7 wilayah ditetapkan siaga tsunami dan 1 wilayah di Kepulauan Sangihe berstatus waspada. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis 2 April 2026 pagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya luka ringan akibat peristiwa ini. Gempa ini juga memicu peringatan tsunami di sekitar wilayah terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut sejumlah korban dan kerusakan masih tergolong terbatas berdasarkan data sementara. Saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Pagi hari tadi, kita sama-sama mengetahui telah terjadi gempa dengan magnitudo 7,6 kedalaman 33 km di lepas pantai Bitung, Sulawesi Utara. Titik pusat gempa berada di tengah-tengah perairan antara pesisir timur Sulawesi Utara dan pesisir barat Maluku Utara. BNPB telah menerima informasi adanya kenaikan muka air laut di beberapa tempat alat pengukuran pasang surut sepanjang pesisir timur Sulawesi Utara dan pesisir barat Maluku Utara. Ketinggian air yang teramati berkisar dari 10 hingga 76 cm sehingga kami pastikan telah terjadi tsunami minor. Kemudian untuk dampak gempa, BNPB sudah menerima informasi 1 korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan di gedung KONI Kota Manado. Kami menghimbau
kepada saudara-saudara kami, baik itu di Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara, Kota Ternate, jangan kembali memasuki dulu gedung-gedung fasilitas publik, perkantoran, fasilitas umum, fasdik, fasilitas pendidikan, sekolah, dan seterusnya, faskes, fasum, fasilitas ibadah, tolong dijauhi dulu. Pastikan kita sudah benar-benar memastikan kelaikan gedung itu nantinya sebelum digunakan kembali. Gempa susulan masih terjadi, ada beberapa gempa dengan kekuatan lebih dari magnitudo 5 yang bisa saja memperparah kerusakan yang sudah terjadi akibat gempa utama, sehingga mungkin saja terjadi structural failure atau gagal struktur atau rumah itu, gedung itu bisa ambruk. Sekali lagi, saudara-saudara kami di daerah terdampak, Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara, Kota Ternate, dan daerah-daerah sekitarnya, pastikan Anda mendapat asistensi dari Kementerian PU, Dinas Perkim setempat, pemerintah daerah sebelum menggunakan kembali gedung-gedung, bangunan-bangunan, fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas sosial, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Mari sama-sama kita pastikan keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, keselamatan komunitas, dan keselamatan kita bersama. Demikian kami akan terus mengupdate informasi dari lapangan. Kami sampaikan Kepala BNPB juga akan ke lokasi ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara siang ini, sehingga kita harapkan sore nanti kita sudah mendapatkan gambaran utuh untuk dukungan-dukungan pengerahan sumber daya, logistik, alat perangkat yang kita butuhkan untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menetapkan 7 wilayah dalam status siaga tsunami. Wilayah tersebut meliputi Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung, Minahasa Selatan, dan sekitarnya. Sementara itu, Kepulauan Sangihe ditetapkan dalam status waspada. BMKG menjelaskan gempa terjadi akibat aktivitas deformasi kerak bumi dengan mekanisme sesar naik atau thrust fault. Guncangan kuat terasa selama 10 hingga 20 detik dan membuat warga panik serta berhamburan keluar rumah. Di sejumlah wilayah seperti Ternate, getaran mencapai skala 5 hingga 6 mmi yang dirasakan oleh seluruh penduduk. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan ringan hingga sedang termasuk rumah dan fasilitas umum. Meski sempat memicu peringatan tsunami, BMKG mencatat ketinggian gelombang yang terdeteksi relatif kecil, yaitu sekitar 0,2 hingga 0,3 meter. Namun masyarakat diminta tetap waspada terhadap gempa susulan yang masih terjadi. Ahmad Syafiq, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo memerintahkan BNPB dan instansi terkait segera turun ke lokasi terdampak gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat dan keselamatan masyarakat berjalan cepat dan tepat. Pemerintah menindaklanjuti gempa berpotensi tsunami yang mengguncang perairan Bitung, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara pada Kamis 2 April 2026. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan instansi terkait untuk segera turun ke lokasi terdampak. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan langkah cepat ini sebagai bentuk prioritas pemerintah terhadap keselamatan masyarakat. BNPB menginstruksikan seluruh unsur di daerah, termasuk BPBD, TNI, Polri, dan kementerian, lembaga, untuk mengaktifkan posko tanggap darurat. Posko ini akan memastikan kebutuhan dasar warga seperti logistik, pakaian, dan air bersih terpenuhi, serta memverifikasi kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur lain akibat gempa. Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami, BNPB, BMKG, Basarnas, di bawah koordinasi Bapak Menko PMK, untuk terus langsung membantu masyarakat terdampak. Dan kami sudah diperintahkan di kesempatan awal, hari ini juga sudah harus berangkat ke daerah bencana. Dari posko itu, yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, logistik permakanan, pakaian, air bersih, dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi. Mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan asesmen, melakukan verifikasi, ya, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari semakin
waktunya berjalan ini semakin lengkap dan semakin sempurna. Di satu sisi memberikan informasi yang betul, dan di sisi lain apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian pada kesempatan pertama. Mungkin masih ada korban-korban lain yang perlu dicari, perlu ditemukan, perlu ditolong. Ini segera juga akan dibentuk tim-tim pencarian dan pertolongan. Nanti sesampainya kami di sana, kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas, untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulangan bencana yang ada di daerah. Selain itu, BNPB menegaskan pentingnya kehadiran langsung Kepala BPBD di lapangan untuk memberikan informasi akurat dan memastikan korban terdampak mendapat penanganan cepat. Tim gabungan dari pemerintah pusat akan diberangkatkan ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara guna memperkuat upaya pencarian, pertolongan, dan pemulihan di lokasi bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah membentuk tim khusus untuk menghitung dampak kerusakan gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tim juga akan memastikan bantuan dan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pemerintah bergerak cepat menanggapi gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ia memastikan tim khusus segera dibentuk untuk memverifikasi dan menghitung dampak kerusakan, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Selain membentuk tim asesmen, BNPB meminta jajaran daerah, TNI dan Polri segera mendatangi warga terdampak, memberikan informasi akurat, serta menindaklanjuti laporan kerusakan rumah dan aset. Upaya pencarian dan pertolongan juga disiapkan menyusul laporan korban jiwa dan potensi evakuasi lebih lanjut. Hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna. Dan di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian pada kesempatan pertama. Sesuai petunjuk Bapak Presiden lewat Sekretaris Kabinet, kami tim gabungan dari pusat di bawah koordinasi BNPB ini akan segera hadir baik di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Tentu saja ini adalah rapat awal, nanti sesampainya kami di sana kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas, untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulangan bencana yang ada di daerah. Tim gabungan pusat di bawah koordinasi BNPB akan turun langsung ke lokasi terdampak untuk rapat lanjutan dan merumuskan langkah penanganan yang lebih rinci. Suharyanto menegaskan koordinasi dengan pihak daerah akan memastikan seluruh proses penanggulangan bencana berjalan optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kondisi infrastruktur umum aman usai gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Meski tergolong aman, kondisi bangunan dipastikan rusak di Maluku Utara dan tanah longsor di Gorontalo pasca gempa yang terjadi. Saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan mengenai infrastruktur yang rusak akibat guncangan gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan laporan sementara infrastruktur jalan di sejumlah wilayah kedua provinsi masih berfungsi dengan normal. Kondisi infrastruktur jalan kedua provinsi tergolong normal, namun kerusakan terhadap bangunan terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan kerusakan dominan di bagian kaca. Meskipun proses pendataan masih berlangsung, Dodi menekankan pemerintah siap untuk menangani potensi kerusakan signifikan yang ditimbulkan, serta akan menetapkan langkah darurat apabila diperlukan. Nantinya jembatan sementara di Gorontalo segera dibangun, mengingat dampak gempa yang ditimbulkan, yakni longsor dan rusaknya jembatan. Untuk Minahasa Utara, Bitung, sementara ini jalan jembatan masih aman. Terus yang kena memang di kantor kami di Maluku Utara semua kaca pecah. Jadi hari ini teman-teman di Balai Jalan Nasional Maluku Utara sedang work from home sambil mengikuti arahan dari BMKG dan BPBD setempat.
Untuk yang di Gorontalo, sementara waktu memang ada beberapa ruas jalan yang terkena masalah dan ada beberapa longsor. Kita lagi sedang koordinasi dengan BPBD dan BMKG dan Basarnas untuk kemudian bisa secara secepatnya menyelesaikan longsoran-longsoran itu, dan kalau misalnya ada jalan yang rusak atau jembatan yang putus, kami akan segera bekerjasama dengan BNPB maupun BPBD maupun dengan TNI Polri untuk paling nggak minimum kita biasanya bikin jembatan sementara dulu supaya arus logistik tidak terganggu, dan manakala memang diperlukan nanti berikutnya kita akan bikin yang lebih permanen, tapi sementara waktu kita kejar dulu supaya arus pergerakan manusia atau arus logistik tidak terganggu gitu Mas. Diketahui gempa berkekuatan 7,6 magnitudo tersebut terjadi pada pagi hari pukul 5 dan 6 pagi di perairan Bitung hingga Maluku Utara, serta terasa di Gorontalo. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Provinsi Sulawesi Utara. Reaksi cepat ditunjukkan Tentara Nasional Indonesia dengan segera mengerahkan personil pasca gempa yang terjadi. Reaksi cepat ditunjukkan Tentara Nasional Indonesia dengan segera mengerahkan personil pasca gempa yang terjadi pada Kamis 2 April 2026. Prajurit dari Kodam 13 Merdeka diterjunkan ke sejumlah daerah terdampak, khususnya di Kota Manado dan Kota Bitung. Berbagai upaya dilakukan mulai dari evakuasi korban, pendataan kerusakan, hingga pembersihan puing-puing bangunan. Dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Martopo, menyebutkan di Kota Manado kerusakan terjadi di terminal, serta IGD rumah sakit pecah dan sebagian dinding mengalami kerusakan. Sementara di wilayah Minahasa, dilaporkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Adapun Martin menyampaikan bahwa di Kota Bitung sempat terjadi gelombang tsunami kecil dengan ketinggian sekitar 0,2 meter. Informasi terkini untuk korban sampai saat ini masih satu orang atas nama Rice, umur 69 tahun. Kemudian korban lainnya ada 2 orang di Hall B ini, Hall B Oni, Manado, kena paku sama kena runtuhan. Kemudian korban yang lainnya sampai saat ini belum ada, hanya kerusakan di Terminal Malalayang, temboknya rubuh. Kemudian di Rumah Sakit Siloam itu kaca pecah di IGD. Kemudian ada dindingnya yang rubuh, dindingnya saja, dinding corannya. Kemudian di Minahasa ada di Desa Kombi itu satu rumah rusak, rubuh. Kemudian di Bitung, di Manimo-Nemo itu satu rumah rusak. Kemudian di Bitung, di daerah Lembe itu ada tsunami kecil seperti air kesirap sama ketarik gitu. Itu sekitar 0,2 meter. Kemudian di wilayah lainnya Kabupaten Talaut, Sangihe, Sitaro, Bolang Mongondo itu semuanya aman, tidak ada korban maupun kerusakan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR Sujatmiko menanggapi perihal gempa 7,6 magnitudo hingga berpotensi tsunami di wilayah Maluku Utara dan wilayah Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Dirinya menghimbau agar masyarakat menjauhi wilayah pantai serta mencari titik lokasi yang aman. Wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara diguncang oleh gempa yang berkekuatan 7,6 magnitudo pada Kamis pagi. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi akan terjadinya potensi tsunami. Merespon hal ini, anggota Komisi 5 DPR, Sujatmiko, kepada stakeholder terkait untuk melakukan mitigasi perihal adanya korban ataupun infrastruktur yang rusak akibat gempa. Dirinya berharap setelah insiden gempa tersebut tidak ada memakan korban jiwa maupun infrastruktur yang rusak parah. Ya, jadi gempa yang terjadi di Sulawesi Utara itu di 30
sampai 60 km ya di laut ya. Jadi memang peringatan dininya tidak terjadi potensi tsunami, tapi hanya di warning jika terjadi tsunami siap-siap, tapi tidak terjadi, alhamdulillah seperti itu. Jadi memang di utara ya, di utara Sulawesi Utara itu memang ada lempeng ya yang selalu bergerak ya. Alhamdulillah jadi tidak terlalu berdampak besar kerusakannya di sana kira-kira itu. Jadi di Basarnas kita sudah koordinasi juga, Basarnas dengan cepat mengantisipasi jika ada kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan orang hilang seperti itu ya, sudah sangat cepat. Posko-poskonya juga sudah bergerak seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya kan ya belum ditemukan sesuatu hal yang besar yang harus membutuhkan effort sampai menimbulkan banyak korban jiwa kira-kira seperti itu. Ya jadi ini lagi dimitigasi, jadi kerusakannya infrastruktur seperti apa, terus juga dampaknya seperti apa ya. Mudah-mudahan sih ya kita lihat ya ini semuanya dalam masih kondisi aman. Jadi dikatakan dampak gempanya tidak mempengaruhi infrastruktur yang besar. Jadi tidak sampai saat ini ya belum ada informasi orang meninggalnya berapa seperti. Mudah-mudahan semuanya baik, tidak ada orang yang meninggal, infrastrukturnya juga kalaupun rusak ringan, jadi tidak berhenti nanti ke sekolah, pemerintahan tidak berhenti, perbelanjaan juga tetap berjalan seperti itu. Hindari daerah-daerah pantai, ya kan. Hindari juga kita daerah-daerah bangunan-bangunan yang rawan ya, karena biasanya gempa itu ada susulannya seperti itu. Jadi hindari, dan juga masyarakat harus punya antisipasi jika berpotensi tsunami, lakukan cara yang tepat. Jadi ke daerah-daerah yang tinggi, kalau dia punya sanak famili atau tempat yang tinggi, baiknya berpindah dulu ke tempat-tempat yang tinggi supaya jika ada potensi tsunami itu tetap aman daripada dampak tsunami kira-kira. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bansos Triwulan 2 akan cair pekan kedua April 2026. Informasi selengkapnya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap jika penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua akan dicairkan pada pekan kedua April 2026. Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos reguler, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, untuk triwulan kedua akan dimulai pada pekan kedua April 2026. Percepatan penyaluran ini merupakan hasil dari pemuktahiran data penerima manfaat yang lebih efisien. Kemensos juga telah menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang diterima lebih awal dibandingkan periode sebelumnya. Namun jika sebelumnya data keluarga penerima manfaat atau PKM baru diterima Kemensos setiap tanggal 20, kini jadwal tersebut dimajukan menjadi tanggal 10 pada bulan April, Juli, dan juga Oktober. Alhamdulillah kita juga menyepakati beberapa hal. Yang pertama, biasanya data itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga gitu. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10 Januari, nanti kemudian 10 April,
dan seterusnya 10 Juli dan 10 September gitu ya, atau Oktober, 10 Oktober. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima, dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya. Itu bansos reguler. Sementara untuk PBI itu kita perbaiki datanya berdasarkan usulan dan validasi bersama daerah setiap 1 bulan. Kemensos juga mengimbau para penerima manfaat bantuan untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak dan tepat sasaran, sesuai peruntukan sebagai instrumen perlindungan serta jaminan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan siswa SD hingga SMA tetap belajar tatap muka tanpa kegiatan daring. Semua jenjang pendidikan dasar dan menengah melaksanakan KBM normal 5 hari seminggu. Tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendikbud. Pemerintah menegaskan kebijakan belajar tatap muka tetap diberlakukan untuk seluruh siswa SD, SMP, dan SMA tanpa kegiatan daring. Seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah menjalankan KBM secara luring 5 hari dalam sepekan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak dibatasi. Sementara mahasiswa semester 4 ke atas menyesuaikan perkuliahan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendikbud sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global. Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Selain pendidikan, pemerintah menerapkan kebijakan WFH 1 hari seminggu bagi ASN mulai 1 April 2026 dan mendorong perusahaan swasta ikut menerapkan langkah serupa. Kebijakan ini bagian dari transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menghimbau masyarakat bijak dalam menggunakan BBM, cukup mengisi sesuai kebutuhan hingga tangki penuh. Langkah ini untuk menjaga ketersediaan dan distribusi BBM tetap aman dan merata. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini. Pemerintah meluncurkan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi untuk mendorong efisiensi termasuk dalam konsumsi BBM sebagai langkah antisipasi dinamika global. Masyarakat diimbau menggunakan BBM secara wajar agar distribusi tetap stabil dan adil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan stok BBM nasional aman dan ekonomi tetap terjaga, namun pengaturan pembelian dengan barcode My Pertamina diberlakukan untuk membatasi pengisian hingga 50 liter per kendaraan per hari. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum. Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat tetap tenang karena pemerintah menjamin ketersediaan energi dan tidak ada penyesuaian harga BBM. Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak. Bapak Ibu semua kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa terutama kepada saudara-saudara kita
yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah menerapkan program B50 mulai 1 Juli 2026, yaitu pencampuran 50% biodiesel dengan 50% solar untuk mengurangi impor BBM, menghemat subsidi, dan juga mendorong kemandirian energi. Program ini diperkirakan dapat menghemat 4 juta kiloliter BBM fosil dan juga 48.000 triliun rupiah subsidi dalam 6 bulan, sekaligus memungkinkan Indonesia surplus solar. Pemerintah menerapkan kebijakan B50 ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. Bahwa dengan implementasi B50 maka insya Allah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menggodok optimalisasi penggunaan aspal buton olahan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku aspal dari negara Timur Tengah. Langkah ini dilakukan pasca efek domino yang ditimbulkan dari perang di Iran serta meningkatnya aspek swasembada aspal nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan langkah strategis ini dinilai akan menyelamatkan cadangan devisa hingga 4,8 triliun rupiah per tahun, serta penambahan pemasukan pajak domestik sebesar 1,6 triliun rupiah per tahun, sekaligus mendorong pengembangan industri pengolahan aspal buton hingga memperkuat pengadaan aspal melalui e-katalog sehingga menjadi transparan dan juga teridentifikasi. Pernyataan ini disampaikan Dodi dalam acara silaturahmi Menteri Pekerjaan Umum dengan media di kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Kamis siang. Dengan digunakan aspal buton, industri pengolahan aspal buton menjadi lebih bersaing dan juga berkembang serta membuka peluang lapangan kerja di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mendorong pemanfaatan komponen lokal melalui penggunaan aspal buton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30%. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati, peningkatan aspal buton olahan memberikan manfaat yang pertama dari sisi ekonomi makro. Potensi penghematan devisa negara akan mencapai sekitar 4 triliunan dan dengan penambahan penerimaan pajak sekitar hampir 2 triliun. Kedua, dari sisi industri, kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri aspal buton domestik, menciptakan rantai pasok baru di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyerahkan kebijakan WFH seminggu sekali bagi karyawan swasta kepada masing-masing perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyampaikan pelaksanaannya fleksibel dan tidak harus dilakukan pada hari Jumat. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan kebijakan work from home bagi karyawan swasta tidak bersifat wajib, melainkan hanya anjuran yang juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Pelaksanaan WFH termasuk penentuan hari kerja sepenuhnya menjadi kewenangan dari perusahaan. Yasir Lee menjelaskan perusahaan boleh mengikuti pola WFH aparatur sipil negara pada hari Jumat, namun hal itu tidak harus diterapkan. Pemerintah sendiri mengimbau WFH dilakukan 1 hari dalam sepekan untuk mendorong efisiensi energi dan juga adaptasi pola kerja baru tanpa mengganggu produktivitas. Untuk pekerja swasta sifatnya itu hanya anjuran. Ya, ketika banyak pilihan hari, maka kemudian ketika kita ingin inline dengan teman-teman ASN itu pilihannya itu bisa hari Jumat. Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing. Teknis WFH itu diserahkan kepada perusahaan. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan apakah hari Jumat, ya kita serahkan kepada masing-masing perusahaan. Ketika ada pilihannya, ya, ketika kemudian ya ada pilihan untuk kita bisa sejalan dengan himbauan untuk ASN, maka pilihan hari Jumat itu ada. Kita ingin
menjadikan momentum saat ini sebagaimana arahan dari Pak Presiden, cara baru, cara lebih bijak ya, dalam optimasi pemanfaatan energi menuju kepada ketahanan energi nasional. Pada kesempatan yang sama, Yasiri berharap kebijakan ini dapat mendukung penghematan energi dan juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tersebut juga mendapat dukungan dari serikat pekerja dan pengusaha dengan catatan hak pekerja tetap terlindungi serta kolaborasi semua pihak terus diperkuat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia menggelar kegiatan diskusi publik yang bertemakan Gerakan Transformasi Budaya Kerja Baru berbasis keberlanjutan langkah kecil, dampak besar. DPP Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia menggelar kegiatan diskusi publik yang bertemakan Gerakan Transformasi Budaya Kerja Baru berbasis keberlanjutan langkah kecil, dampak besar. Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah, dalam sambutannya menyoroti langkah pemerintah dalam menyikapi kondisi global. Ia melihat dari sisi masyarakat terdapat pro kontra, namun demikian masyarakat melihat pemerintah harus membuat suatu skenario jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan global yang terjadi saat ini. Membedah terkait dengan transformasi budaya kerja baru berbasis keberlanjutan, di mana titik tolaknya adalah kira-kira langkah kecil tapi nanti dampaknya luas buat masyarakat. Nah, saudara sekalian, bahwa pemerintah 2 hari yang lalu menetapkan satu keputusan yang cukup berani, di mana dalam rangka mengantisipasi adanya kondisi global, terutama perang Timur Tengah, dan secara langsung berdampak kepada negara-negara termasuk Indonesia, di mana negara yang tetangga-tetangga sudah melakukan langkah-langkah lebih dahulu, seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan beberapa negara lain, dan Indonesia untuk 2 hari ini sudah mencoba hari sore. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat yang satu sisi mengejutkan, di sisi lain itu ada yang mengatakan memang harus dilakukan karena mengantisipasi perubahan global yang memang begitu cepat, dan dalam kondisi ini kita dalam negeri harus istilahnya itu berbenah. Nah, di satu sisi di tingkat masyarakat itu kebijakan ini menimbulkan pro kontra. Satu sisi masyarakat melihat bahwa pemerintah memang harus segera membuat satu skenario planning untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang guna mengantisipasi mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat, mulai 1 April 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kemacetan, serta menekan konsumsi BBM. WFH berlaku untuk instansi pusat dan daerah dengan fokus pada efisiensi energi. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial menggunakan transportasi umum hingga bersepeda ke kantor 1 hari dalam sepekan. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Kemensos. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial menggunakan transportasi umum hingga bersepeda ke kantor 1 hari dalam sepekan. Ia menjelaskan skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut terkait hari pelaksanaannya antara hari Rabu atau hari Kamis. Menurutnya, langkah ini diharapkan bisa menjadi bagian dari penghematan yang dilakukan Kemensos di tengah kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah. Sehari dalam 1 minggu itu nanti kita akan mencoba untuk mengajak seluruh karyawan bisa menggunakan transportasi umum menuju ke kantor atau menggunakan sepeda atau juga menggunakan mobil listrik. Ya, itu yang kita harapkan 1 hari dari seminggu. Di samping WFH ya,
tapi juga nanti kita akan ajak seluruh pegawai untuk juga bisa menggunakan transportasi umum, kemudian sekali lagi bersepeda maksudnya, maupun juga menggunakan mobil atau motor listrik. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, harinya hari apa hari Rabu atau hari Kamis. Dengan begitu ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penghematan yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi WFH penuh kecuali sekolah rakyat, Poltekesos, sentra, balai atau comment center Kementerian Sosial. Itu tetap memberikan tetap yang sifatnya layak. Selain itu, Kemensos juga turut menerapkan kebijakan work from home penuh setiap hari Jumat bagi seluruh pegawai, sebagaimana arahan pemerintah pusat. Meski demikian, sejumlah unit layanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor, diantaranya sekolah rakyat, politeknik, kesejahteraan sosial, sentra, balai, serta comment center yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral guru SMP di Bojonegoro, Jawa Timur berangkat dan pulang ke sekolah dengan olahraga lari untuk menghemat BBM. Di tengah upaya penghematan bahan bakar minyak akibat krisis energi yang melanda, ada secerca semangat yang juga dibangun oleh masyarakat di Indonesia. Hal itu datang dari viralnya video yang dibagikan Ahmad Zaki, seorang guru di SMP Negeri 1 Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Zaki tampak berhasil menularkan semangat berolahraga kepada sebagian kalangan di media sosial usai dirinya melakukan aktivitas run to work alias berlari ke tempat kerja demi upaya menghemat BBM. Berdasarkan penuturannya, terdapat sejumlah alasan yang membuat Zaki melakukan kegiatan berlari menuju ke sekolah daripada menaiki kendaraan. Dalam postingannya, Zaki mengutarakan izin khusus kepada Bupati Bojonegoro terkait aktivitas tersebut. Pada videonya, Zaki menceritakan perjalanan berangkat dari rumah menuju ke sekolah yang dilalui sambil berlari. Tak hanya berangkat ke sekolah, Zaki juga membagikan aktivitasnya saat pulang menuju rumahnya dengan aktivitas lari. Dalam postingannya, Zaki juga memberikan apresiasi kepada sosok yang pernah menularkan semangat kepadanya untuk berolahraga. Siapa sangka aktivitas yang dibagikan Zaki tengah menarik perhatian warganet hingga disukai puluhan ribu pengguna Instagram, terpantau hingga Kamis 2 April 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri PKP Marwar Sirait memperkuat sinergi lintas sektor dengan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian layak di kawasan perkotaan melalui rencana pembangunan rumah susun relokasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kepala BP BUMN Doni Oskarya menargetkan pembangunan 500 unit hunian layak tersebut akan selesai pada 15 Juni 2026. Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal rencana relokasi warga tepi rel di kawasan Senen, pemerintah kini tengah memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan proyek tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan juga sektor swasta dalam menjawab kebutuhan hunian di kawasan padat perkotaan. Ara menyampaikan pembangunan rusun ini akan segera dimulai dengan target peletakan batu pertama dilaksanakan pada Mei 2026 dan 500 unit hunian yang juga ditargetkan selesai pada 15 Juni mendatang. Nantinya pembangunan rusun ini akan mengadopsi 2 skema pengembangan, yakni menggunakan pendekatan yang bersinergi dengan BUMN dan juga pihak-pihak dari sektor swasta. Jadi saya bicaranya ada 300 unit. Begitu Pak Dirut ya? Nah, betul ya Pak ya? Jadi kita bicara selesainya aja. Nah, kemudian tadi atas arahan Pak Doni dengan sangat cepat Pak Dirut Kereta Api juga nanti ada di Tanah Abang ya Pak Dirut ya, izin ya, ada 500 unit yang selesai juga 15 Juni 2026, izin betul ya Pak Dirut ya, gitu ya. Nah, jadi ini adalah model pekerjaan baru yang saya rasa diinisiasi oleh Pak Doni Oskarya yang bukan bicara mulainya kapan, tapi selesainya kapan. Jadi ini suatu kepastian yang luar biasa. Di luar itu juga dukungan dari swasta juga hadir. Hari Minggu jam 3 saya akan hadir bersama Pak Dirut Kereta Api di lokasi yang tentukan untuk kita juga membangun rumah kolaborasi antara kereta api dan juga swasta. Dalam konteksnya tanahnya tetap punya kereta api, tapi nanti yang bangun adalah CSR dari swasta. Jadi kita sudah bicara begitu, nanti tempatnya Pak Dirut aja yang umumkan,
hari Minggu jam 3. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kodari, ya, Kepala Staf Presiden yang sangat mengawal, mengecek detail kapan pembiayaan dan sebagainya, dan kami merasa sangat terbantu dengan metode kerja yang tegas dan cepat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. SPPG di Kota Malang, Jawa Timur gelar uji coba makan bergizi gratis berkonsep prasmanan. Konsep prasmanan dinilai lebih sehat dan porsi makanan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Uji coba MBG Prasmanan digelar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 2 Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Uji coba digelar pada Kamis siang saat istirahat jam pelajaran. Menurut Kepala SPPG Yayasan Batik Celaket, dengan konsep prasmanan, makanan yang disajikan masih hangat dan mengurangi resiko basi. Selain itu, porsi yang diambil menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi karena distribusinya itu langsung, kan biasanya kita bertahap. Nah ini langsung di satu sekolah dengan total 1.300 PM porsi. Itu sulitnya di situ, jadi kita harus lebih awal buat proses memasaknya. Terus buat pengirimannya ke sini juga kita butuh waktu yang lebih cepat karena kan bolak-balik dengan banyak peralatan dan banyak box yang besar-besar buat mengangkut makanannya itu. Jadi kita butuh waktu lebih lama dan lebih awal buat proses produksinya. Jadi itu untuk kendala dan solusinya kemarin itu. Sementara pihak sekolah mengaku dalam uji coba ini berpengaruh pada jam istirahat sehingga membuat jam pulang sekolah mundur 15 menit. Namun sekolah mengapresiasi konsep MBG Prasmanan karena budaya antri dan disiplin diterapkan siswa. Kita belum men-setting durasi waktu dibutuhkan saat anak-anak antri ngambil makanan sampai makan. Pada saat kemarin masih model omprengan, waktu 20 menit cukup. Karena omprengan datang, kita ambil oleh perwakilan kelas ke kelas, makan 15 menit selesai. Sehingga waktu istirahatnya sesuai. Nah sehingga dengan program ini nanti akan kami coba time juga waktu yang dibutuhkan berapa menit, itu kami sesuaikan jam istirahatnya anak-anak di pertemuan selanjutnya. Tetapi efektivitasnya adalah anak-anak dengan budaya antri, dia juga ada sisi karakternya bahwa yang diambil secukupnya karena ada jatahnya teman yang lainnya juga. Terlihat siswa antusias dengan program ini dan lebih memilih MBG Prasmanan karena bisa mengambil makanan sesuai porsi sehingga tidak menyisakan makanan. Ambil sendiri. Alasannya? Karena bisa milih-milih lauknya, tahu porsinya, masih hangat, masih enak. Pasti habis nggak kalau ambil sendiri gini? Pasti habis. Kenapa pasti habis? Karena tahu porsinya. Kamu tadi ambil lauk apa aja? Lauk ayam sama telur. Enak nggak? Enak. Makan bergizi gratis berkonsep prasmanan rencananya akan diuji coba di beberapa sekolah dan hasil evaluasi nanti akan menentukan apakah dilakukan setiap hari atau berkala. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump kecam NATO soal perang Timur Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Amerika Serikat kembali mengkritik NATO terkait konflik di Timur Tengah. Donald Trump menyebut sekutu NATO tidak segera memberikan dukungan militer yang diharapkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik keras terhadap NATO. Trump menyebut NATO gagal segera mengerahkan kekuatan laut untuk mendukung operasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Ia juga menyinggung hubungan dengan Rusia yang disebutnya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara NATO. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa Amerika Serikat dapat saja meninggalkan aliansi NATO. Trump juga menyinggung potensi konflik besar yang diduga merujuk pada konfrontasi dengan Rusia. Dalam pernyataannya, Trump kembali mengkritik kebijakan bantuan ke Ukraina. Ia menyalahkan mantan Presiden Joe Biden atas besarnya bantuan militer dan finansial ke Ukraina. Ia juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata jika negara-negara Eropa tidak bergabung dalam misi internasional. Misi tersebut bertujuan membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz. And so I learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one, hopefully we won't. Relationships very good with the big one, better than with NATO. But they won't be there. And we spend billions, you know. We didn't have to go into Ukraine. Ukraine's thousands of miles away across the ocean. We helped them.
Sementara itu, sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman telah menyatakan kesiapan untuk terlibat. Mereka berencana berpartisipasi dalam misi internasional untuk menjamin kebebasan navigasi setelah konflik berakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam rapat PBB, Indonesia menyampaikan duka cita dan kemarahan atas gugurnya 3 personel TNI di Lebanon. Pernyataan ini mewakili 285 juta rakyat Indonesia yang merasakan kehilangan. Indonesia menyampaikan duka cita dan kemarahan atas gugurnya 3 personil TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Pernyataan itu disampaikan Wakil Tetap Indonesia PBB Umar Hadi dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 31 Maret, mewakili 285 juta rakyat Indonesia yang merasa kehilangan. Ketiga personil yang gugur adalah Kapten Infanteri Zulfi Aditya Iskandar, 33 tahun, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, 25 tahun, dan Praka Farizal Ramadan, 27 tahun, yang juga meninggal saat menjalankan tugas mulia di wilayah Bani Hayyan dan Adit Al-Qusair. 5 prajurit lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perhatian medis untuk pemulihan. I'd like to thank you, Madam President, for giving me the floor to express the sense of grief, anger, and frustration of over 285 million people of Indonesia. I am sure that this sense of grief, anger, and frustration is widely shared by the people of the world. I am heartened by the pouring of expression of condolences, support, and solidarity from the members of this council and the wider international community. Let me begin by honoring the memory of the fallen soldiers of peace by calling their names in this august chamber. Zulmi Aditya Iskandar, Major, Infantry, 33 years young. Muhammad Nur Ikhwan, First Sergeant, 25 years young. Fahrizal Ramadan, Corporal, 27 years young. We cannot accept these killings of peacekeepers. This is a grave loss to Indonesia. This is also a grave loss to all of us, and request the best possible medical treatment and comprehensive care for the 5 injured peacekeepers to ensure their full and swift recovery. These attacks also represent a direct threat to international peace and security and may constitute war crimes under international law. Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian dan menilai tindakan itu disengaja untuk menggagalkan mandat UNIFIL. Selain itu, Indonesia mengecam serangan Israel yang dianggap melanggar kedaulatan Lebanon, sembari menegaskan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI memastikan seluruh hak prajurit yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon akan diberikan secara penuh kepada keluarga yang ditinggalkan. Santunan yang diberikan meliputi bantuan tunai hingga penghargaan negara dan internasional. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan negara hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas perdamaian. Panglima TNI menyampaikan seluruh hak prajurit akan diberikan kepada keluarga sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dalam menjaga perdamaian dunia. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar akan menerima santunan sebesar 1.894 juta rupiah. Untuk Sertu Muhammad Nur Ikhwan menerima santunan sebesar 1.846 juta rupiah. Sedangkan Praka Farizal Ramadan menerima santunan sebesar 1.854 juta rupiah. Santunan tersebut terdiri dari berbagai komponen, diantaranya nilai tunai tabungan asuransi, santunan risiko kematian khusus, beasiswa untuk 2 anak, santunan dari PBB, dana WhatsApp, TWP-AD, personal accident, serta santunan dari perbankan. Selain santunan tunai, ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa anumerta dalam operasi militer selain perang. Mereka juga akan menerima penghargaan internasional berupa medali Dag Hammarskjöld dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak hanya itu, TNI juga memberikan gaji terusan selama 12 bulan meliputi gaji pokok, uang lauk pauk, dan juga tunjangan jabatan. Setelah masa tersebut, keluarga yang ditinggalkan akan menerima hak pensiun janda sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab negara serta penghargaan atas pengorbanan prajurit dalam menjaga perdamaian dunia. Jana Bila, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan sangat produktif. Kunjungan ini berhasil meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Usai menghadiri Forum Indonesia-Korea Partnership for Silent Growth di Seoul, Korea Selatan pada Rabu 1 April 2026, Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Kepala BKBM Rosan Roslani menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan berjalan produktif serta meningkatkan kepercayaan investor global. Keterlibatan langsung Presiden dalam dialog dengan pelaku usaha disebut menjadi faktor utama respon positif dunia bisnis. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah menggelar berbagai pertemuan strategis dengan ratusan pengusaha dan juga perusahaan besar dari kedua negara. Minat investasi pun terus meningkat dengan pertumbuhan investasi Korea sekitar 14% per tahun dan Jepang 8 hingga 9% per tahun di tengah ketidakpastian global. Mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedbacknya dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia, dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka, dan ini sangat-sangat direspon sangat positif oleh dunia usaha, sehingga kalau kita lihat di tengah gejolak politik maupun ekonomi di dunia ini, tapi kepercayaan dan minat dari investor baik dari Jepang maupun Korea yang memang selama ini kalau kita lihat Jepang itu adalah investor nomor 5 terbesar Indonesia, dan Korea itu kurang lebih nomor 6 atau nomor 7. Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat, secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya. Selain itu, kehadiran Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund turut mendorong rencana investasi bersama dengan perusahaan besar seperti Lotte Chemical dan juga POSCO. Kami memang dalam proses menindaklanjuti untuk investasi bersama-sama dengan Lotte Chemical dan juga dengan POSCO dengan nilai investasinya kurang lebih itu bersama-sama bisa mencapai 6 miliar dolar Amerika. Karena itu adalah modal utama dari setiap investasi yang merupakan adalah long term commitment kepada Indonesia. Dan ini juga diakui oleh mereka semua, sehingga investasi yang masuk itu mereka malah menyampaikan untuk yang fase kedua, sekaligus sebagai Kepala Danantara melihat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat positif, dan kami meyakini ke depannya investasi yang masuk ke Indonesia ini akan terus berkembang dan memberikan kembali lagi yang Bapak Presiden sampaikan berkaitan manfaat untuk kita semua. Pemerintah menegaskan akan mengawal realisasi komitmen tersebut guna memperkuat ekonomi nasional dan menarik investasi berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air Kamis dini hari usai kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden membawa komitmen bisnis 575 triliun rupiah dari kedua negara. Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke tanah air usai merampungkan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan. Presiden tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Kamis 2 April dini hari dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Kunjungan ini menghasilkan komitmen kerjasama di berbagai sektor seperti investasi, energi, dan ekonomi digital dengan nilai mencapai sekitar 401,7 triliun rupiah melalui Forum Bisnis Indonesia-Jepang. Kunjungan dilanjutkan ke Korea Selatan di mana Presiden Prabowo bertemu Presiden Lee Jae-myung di Cheongwangde. Pertemuan tersebut menghasilkan 10 nota kesepahaman di berbagai sektor prioritas dengan nilai komitmen 174 triliun rupiah. Secara keseluruhan, komitmen bisnis dari kedua negara mencapai 575 triliun rupiah yang akan dikawal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa, warga sebuah desa di Bolivia terpaksa menggunakan zip line darurat untuk beraktivitas setelah jembatan penghubung rusak akibat banjir. Kondisi ini membuat warga terisolasi selama berbulan-bulan dan harus menghadapi resiko besar setiap hari.
Akses warga desa Kolpa Belgika, Bolivia dilaporkan terputus selama lebih dari 100 hari. Hal ini terjadi setelah jembatan utama hancur akibat banjir sehingga tidak ada lagi jalur penghubung dengan wilayah sekitar. Rekaman menunjukkan warga terpaksa menggunakan jeep line sederhana untuk menyeberangi sungai yang berarus deras. Jeep line atau tali darurat tersebut digunakan untuk pergi ke tempat kerja, sekolah hingga mengakses layanan dasar. Warga menyebut kondisi ini membuat masyarakat terisolasi total dan berisiko tinggi bagi semua kalangan, termasuk siswa dan tenaga pengajar. Warga juga mengaku telah berulang kali meminta pemerintah untuk segera membangun kembali jembatan, namun hingga kini pembangunan belum dimulai. Jeep line atau lintasan tali darurat ini disebut dibuat karena kebutuhan mendesak setelah sejumlah insiden terjadi. Hingga saat ini, warga masih harus mengandalkan cara berisiko tersebut untuk tetap terhubung dengan daerah lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat kembali meluncurkan misi berawak ke bulan setelah lebih dari setengah abad. Misi ini menjadi langkah penting dalam eksplorasi luar angkasa dan persiapan menuju Mars. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff of Artemis 2, now bound for the moon. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA berhasil meluncurkan misi berawak ke bulan. Misi bernama Artemis 2 lepas landas dari Kennedy Space Center. Ini merupakan misi berawak pertama ke bulan dalam lebih dari 50 tahun. Artemis 2 membawa 4 astronot yaitu Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dan Jeremy Hansen. Misi ini berdurasi sekitar 10 hari dengan rute mengelilingi bulan dan kembali ke bumi. Tujuan utama misi adalah menguji kinerja sistem wahana Orion dalam lingkungan luar angkasa jarak jauh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut misi ini sebagai langkah besar kembali ke bulan. Setelah menyelesaikan misi, para astronot dijadwalkan kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. NASA menyatakan misi Artemis akan terus dikembangkan dengan tantangan yang semakin besar sebagai bagian dari target jangka panjang untuk eksplorasi bulan dan persiapan misi berawak ke planet Mars. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, seorang pedagang ketoprak menjadi korban pembacokan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Aksi pembacokan dua orang pria yang berboncengan sepeda motor terhadap seorang pedagang ketoprak terjadi di wilayah Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu dini hari sekitar pukul 1.59 waktu Indonesia Barat. Atas insiden ini, korban mengalami luka cukup serius akibat diserang pelaku bersenjata tajam saat sedang berjualan di kawasan tersebut. Peristiwa pembacokan ini terekam kamera CCTV yang juga terpasang di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor. Para pelaku kemudian menghampiri korban yang tengah berjualan di depan sebuah warung kopi. Salah satu pelaku kemudian turun dari motor dan seketika langsung menyerang korban menggunakan celurit yang diduga telah ia persiapkan sebelumnya. Bahkan pelaku terlihat melakukan pembacokan secara berulang kali, sedikitnya 4 kali sabetan senjata tajam diarahkan ke tubuh korban. Meski korban sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan sepeda yang berada di lokasi untuk menangkis serangan pelaku, namun korban tetap terkena sabetan senjata tajam dan mengalami luka cukup serius. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan perawatan medis. Oslan, salah satu warga yang mengatakan korban diketahui merupakan pedagang ketoprak yang biasa berjualan di kawasan tersebut dan kerap mangkal di sekitar warung kopi. Ia juga menyebut kejadian tersebut berlangsung pada dini hari saat situasi lingkungan relatif sepi. Lebih lanjut, Oslan juga menambahkan korban diketahui merupakan warga pendatang dan bukanlah penduduk setempat. Kemarin katanya infonya ada peristiwa pembacokan di wilayah sini, Pak. Benar, kejadian saya menurut informasi dari warga juga, banyak dapat berita dari orang juga. Benar di sini ada kejadian. Nah, katanya motifnya motif segitiga deh. Dia apa hingga segitiga apa gimana gitu. Tapi benar ada pembacokan sini, Pak ya? Tapi benar ada pembacokan. Yang korban itu kabarnya pedagang, Pak ya? Atau dagang ketoprak. Dagang ketoprak ya, Pak? Suka di wilayah sini? Betul. Itu dia, Pak, warga sini apa memang dia kontrak aja? Kebetulan bukan warga sini. Dia ngontrak pun saya entah tahu di mana ngontrak. Dia tinggalnya di mana pun saya nggak tahu persis ya.
Cuma yang saya tahu dia pedagang ketoprak yang sering mangkal di warkop. Itu sih. Korban saat ini dibawa ke rumah sakit ya, dan sama warga. RSUD Cengkareng, Pak. Iya, Cengkareng. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus pembacokan OTK terhadap pedagang ketoprak tersebut. Tim Liputan Sipo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan bengkel dan gudang penjualan spare part motor di Kecamatan Pondok Benda, Kota Tangerang Selatan pada Rabu 1 April siang. Kobaran api yang besar disertai ledakan membuat warga panik lantaran api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Kobaran api melahap seluruh bangunan bengkel dan gudang spare part motor di Jalan Raya Parakan. Material bengkel yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan dan terdengar suara ledakan keras dari dalam bangunan. Tiupan angin kencang membuat api merambat ke lapak pedagang helm dan kelapa muda yang berada tepat di sebelah lokasi. Mulainya gitu kan keluar asap, kayaknya sih listrik. Lagi sepi, nggak terlalu ramai. Oh gitu. Ini apa bang yang kebakar bang? Bengkel? Iya, bengkel motor. Bengkel motor. Itu tadi asapnya dari mana? Dari belakang? Bagaimana? Asap iya dari belakang, Mas. Korsleting listrik. Tapi semua kabur semua bang, keluar. Semua. Nggak sempat dipadamin apa gimana bang? Bukan juga telat, tapi waktu udah besar ya. Pekerjaannya ada berapa bang tadi bang? Ada 13 orang mekaniknya bang. Tapi semua udah keluar semua? Semua aman. Sejumlah petugas pemadam kebakaran kewalahan hingga meminta bantuan oksigen tambahan guna pernapasan. Pihak kepolisian sektor Pamulang pun langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan medis di lokasi kejadian. Kebakaran saat ini nih kebakaran yang terjadi di ruko, yang dimana kebakaran itu tuh terkait bengkel motor, helm, serta pedagang kelapa muda. Penyebab sementara hasil wawancara kami kepada masyarakat yang melihat kejadian pertama itu konsleting listrik, tetapi kami juga akan melakukan penyelidikan apakah itu konsleting ataukah yang lainnya. Untuk korban untuk saat ini tidak ada, tetapi tadi petugas dari pemadam kebakaran karena apinya sangat besar sekali sehingga mereka kewalahan dan mereka meminta pertolongan pernapasan, dan kami juga sudah berkomunikasi dengan puskesmas dan kesehatan. Dan untuk arus lalu lintas tadi saat terjadinya kebakaran sangat padat, tetapi kami juga sudah berkoordinasi juga dengan Polres Tangerang Selatan untuk mengatur arus lalu lintas agar berjalan lancar dan seperti biasa. Untuk saksi-saksi, sementara ini kami sudah mengumpulkan pemilik toko dan pelaku usaha, sekitar ada 5, tetapi ini akan bertambah untuk saksi-saksi karena ini masih dalam pengumpulan oleh personil kami yang ada di lapangan. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, rumah makan Sangu Akel di jantung kota Majalengka terbakar. Usai kejadian sempat viral di media sosial, manajemen rumah makan akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kebakaran hebat melanda rumah makan Sangu Akel Cigale, Kabupaten Majalengka. Api dengan cepat menghanguskan sebagian bangunan hingga luluh lantak dan hanya menyisakan puing. Insiden ini sempat menyita perhatian masyarakat karena terjadi di tengah kota pada dini hari. Banyak warga mengabadikan kejadian ini hingga viral di media sosial, mengingat lokasi ini merupakan tempat kuliner favorit warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka yang tiba di lokasi segera mengerahkan 2 unit armada untuk melakukan pemadaman guna mencegah api menjalar ke bangunan utama. Si jago merah baru berhasil dijinakkan setelah proses pemadaman selama 40 menit. Laporan warga adanya kebakaran rumah makan Sangu Akel. Tim mengerahkan 2 unit damkar melakukan pendinginan selama kurang lebih 40 menit. Dan dugaan sementara api berasal dari percikan bara kayu bakar. Sementara itu, pihak manajemen rumah makan menyatakan akan segera melakukan evaluasi dan perbaikan pada area dapur. Pengelola juga berencana untuk tidak lagi menggunakan tungku tradisional atau hawu dalam operasional mendatang.
Nah, jadi si tungkunya ini ternyata udah dibersihin, bara udah dikeluarin semua, dan tapi ternyata masih ada hawa panas di situnya tuh. Nah, kebetulan di atas si bakar yang buat hawa tersebut itu ada kertas. Kita itu kertas biasanya digunakan buat nyalain api di tungkunya gitu. Nah, ada kertas di situ, akhirnya baranya panas, si kertasnya itu jadinya nyala. Kayak gitu jadilah kebakaran. Saat terjadi kebakaran, upaya yang dilakukan bagaimana itu? Kalau untuk upaya yang dilakukan untuk kedepannya tentu kita akan evaluasi atas kesalahan kami, dan juga untuk rekan-rekan semua yang mungkin sama dengan kita ya yang memiliki HAWU, cukup berhati-hati lagi aja untuk kedepannya. Nah, kalau kita sekarang alhamdulillah sekarang kita udah mulai renovasi untuk pengerjaan, insya Allah seminggu, mungkin kurang lebih semingguan selesai. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, harga plastik di Indonesia meroket akibat perang di Iran. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemerintah memastikan kelangkaan harga plastik di pasar tanah air terjadi imbas perang yang masih berlangsung di Iran hingga saat ini. Proses pencarian alternatif negara pemasok bahan baku masih berlangsung hingga saat ini, mulai Afrika, India hingga Amerika. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang yang masih berlangsung di Timur Tengah, khususnya negara Iran. Menurutnya, Indonesia masih bergantung terhadap bahan baku impor plastik, khususnya nafta yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Dirinya menegaskan konflik yang melibatkan Iran menyebabkan rantai pasok nafta menjadi terganggu, sehingga sangat berdampak bagi harga plastik di dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Busan saat memberikan keterangan pers di kantor staf kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Adapun saat ini pemerintah tengah mencari alternatif negara lain sebagai pemasok baru bahan baku plastik seperti Afrika hingga Amerika Serikat. Pertama, kami sudah update data. Yang kedua, terkait dengan plastik, beberapa hari ini kan memang banyak atau yang beredar di masyarakat harga plastik naik. Jadi ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita berdampak dari bahan baku yang kita impor dari Timur Tengah. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga harga bisa kembali normal. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki sumber-sumber minyak baru di tengah dinamika konflik Timur Tengah yang berdampak terhadap sektor pasokan minyak di dunia. Kita ingin sampaikan bahwa publik tidak usah khawatir, pemerintah sudah memastikan bahwa stok BBM kita aman, jadi masyarakat tidak usah khawatir ya bahwa tidak perlu mengantri di berbagai SPBU karena memang yang pertama tidak ada kenaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade menjelaskan, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tengah situasi global menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi dinamika yang berkembang. Andre mengatakan pemerintah kini telah memiliki sumber-sumber minyak baru untuk memastikan pasokan BBM dalam kondisi yang aman. Dirinya pun menekankan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir lagi, mengingat stok BBM dipastikan aman dan tidak mengalami kenaikan harga.
walaupun BBM nggak jadi naik dan kemarin juga sempat ada antrian di beberapa SPBU. Terus selain mengapresiasi pemerintah ini, Bang, apa harapan yang kepada pemerintah soal ketersediaan stok BBM? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina bahwa Pertamina sudah diberikan arahan yang jelas oleh pemerintah Presiden Prabowo bahwa kita ingin sampaikan bahwa publik tidak usah khawatir. Pemerintah sudah memastikan bahwa stok BBM kita aman. Jadi masyarakat tidak usah khawatir ya bahwa tidak perlu mengantri di berbagai SPBU karena memang yang pertama tidak ada kenaikan atau tidak ada penyesuaian. Yang kedua, stok ini aman dan pemerintah sudah punya cara-cara baru, sumber-sumber minyak baru sehingga masyarakat tidak usah khawatir bahwa stok BBM untuk Indonesia itu sangat-sangat aman. Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang bahwa tidak ada kenaikan dan stok kita sangat-sangat aman. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyebut adanya temuan rumah sakit yang diduga menolak pasien cuci darah menjadi perhatian pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan fasilitas kesehatan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Berkaca pada kasus penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI, sebanyak 11 juta peserta banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penolakan dari pihak rumah sakit. Meskipun pasien tersebut menderita penyakit berat atau darurat seperti pasien cuci darah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya laporan terkait sejumlah rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien yang membutuhkan layanan cuci darah. Data tersebut saat ini tengah didalami bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kebenarannya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penolakan pasien dalam kondisi darurat tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka rumah sakit yang melakukan penolakan dapat diusulkan guna mendapatkan sanksi. Pemerintah pun meminta masyarakat aktif melaporkan jika menemukan kasus serupa agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, pemerintah juga menyoroti faktor pembiayaan yang sering menjadi kekhawatiran fasilitas kesehatan terkait penanganan pasien yang tidak mampu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menegaskan akan menjamin pembiayaan melalui berbagai skema, mulai dari program PBI BPJS Kesehatan, dukungan pemerintah daerah, hingga kolaborasi dengan lembaga filantropi. Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi warga yang ditolak saat membutuhkan perawatan kesehatan mendesak. Kami mendapatkan data-data terbaru dari Mas Tony tentang adanya rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien yang memerlukan layanan cuci darah. Tentu data-data ini akan kami pelajari bersama-sama dengan Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan juga dengan BPJS Kesehatan. Kami harapkan kalau memang ada yang benar-benar terbukti melanggar, maka fasilitas kesehatan tersebut atau rumah sakit tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan warga yang membutuhkan layanan kesehatan terlantar dan memastikan setiap pasien darurat mendapatkan penanganan tanpa terkendala biaya. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kementerian Pariwisata menyampaikan lonjakan wisatawan di momen Lebaran 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kawasan Malioboro di Yogyakarta dinobatkan sebagai destinasi wisata nomor 1 pilihan masyarakat selama periode libur Lebaran 2026. Momen Lebaran 2026 memang telah usai, tetapi kegiatan pada tahun ini menghasilkan sejumlah pencapaian, mulai dari penurunan angka kecelakaan, stabilitas harga bahan pokok, hingga memberikan cerita menarik di sektor pariwisata selama momen Lebaran. Adapun selama momen libur panjang Lebaran, tidak semua masyarakat bepergian untuk pulang kampung alias mudik. Banyak juga di antara mereka yang bepergian untuk berlibur ke sejumlah daerah. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam paparannya di agenda konferensi pers, update BHTC, dan evaluasi mudik yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 1 April 2026
menyampaikan bahwa terjadi lonjakan wisatawan di momen Lebaran 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun terdapat 10 destinasi wisata yang menjadi favorit masyarakat berdasarkan jumlah kunjungan. Dari daftar tersebut, kawasan Malioboro yang terletak di Yogyakarta berhasil menyabet predikat sebagai destinasi nomor 1 yang diikuti oleh Ancol, Ragunan, dan Kota Lama Semarang. Jadi kalau tadi itu adalah kawasannya, wilayahnya, yang berikut ini adalah daya tariknya langsung ada 10 yang memang menjadi top atau paling banyak dikunjungi selama libur Lebaran 2026 ini. Kalau kita lihat ada Malioboro dengan total wisatawan mencapai 468.004 wisatawan, kemudian Ancol yang di Jakarta 343.623 wisatawan, kemudian kita lihat ada Ragunan, Kota Lama Semarang, Masjid Al-Jabar Bandung, Pantai Pangandaran, Monas, Masjid Agung Demak, kemudian Telaga Sarangan Magetan, dan terakhir ada Taman Safari Indonesia Bogor. Yang angkanya sudah kami cantumkan di sana. Ini terkait dengan kunjungan. Di sisi lain, Diluh pun menegaskan bahwa selama periode libur Lebaran 2026, Kementerian Pariwisata telah memastikan bahwa praktik pungli yang kerap terjadi di sejumlah tempat wisata telah berhasil ditekan. Berdasarkan pantauan langsung maupun patroli di sosmed, praktik pungli di kawasan wisata jauh lebih menurun dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan laut Bagan Asahan. Tersangka yang merupakan jaringan internasional ini nekat beraksi dengan memanfaatkan kesibukan petugas dalam pengamanan jelang Hari Raya Lebaran. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari luar negeri dengan menggunakan perahu nelayan. Petugas kemudian melakukan penyidikan dan juga mencurigai sebuah perahu kecil yang melintas di perairan laut Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan tersangka berinisial BS di tengah laut. Tidak butuh waktu lama, perahu yang juga membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan petugas. Di Res Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi menyatakan tersangka membawa barang haram ini dari Malaysia melalui jalur laut. Tersangka diduga sengaja memilih waktu di mana kepolisian sedang fokus pada pengamanan arus mudik dan Lebaran. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman melalui laut, makanya kami kejar ke tengah laut. Kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi yang dikirimkan oleh tersangka melalui Malaysia melalui laut, jalur laut, kemudian menuju ke Bagan Asahan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumatera Utara guna proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Kepala Kas Bank BNI Labuhan Batu yang diduga menggelapkan uang jemaat Gereja Katolik Paroki senilai 28 miliar rupiah akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Utara. Tersangka berhasil dibekuk setelah sempat buron dan bersembunyi di luar negeri selama 1 bulan terakhir. Tersangka berinisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Sumatera Utara sejak 1 bulan lalu dan diketahui bersembunyi di luar negeri guna menghindari kejaran petugas. Di Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Rahmat Budi Handoko menyatakan dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jemaat gereja. Uang ini sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya sebagai modal usaha. Tersangka bersama istrinya kembali dari luar negeri, kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di
kantor imigrasi Kuala Namu. Sementara kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Jadi Karmen itu sudah masih aktif? Sudah pensiun. Sudah menpensiunkan dirinya. Boleh memanggil pemeriksa kepada pimpinan BNI? Pasti, karena beliau sebagai pelapor dalam hal ini, apabila nanti akan kami cross check kembali, apakah memang ada saksi lain yang perlu kami minta keterangan, atau mungkin bahkan berkembang ada tersangka yang. Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI, Labuan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan dana ratusan nasabah, tersangka bersama istrinya kemudian melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya berhasil diendus oleh tim gabungan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengapresiasi Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara yang menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu. Menurutnya bahwa Hakim telah berhasil mengimplementasikan sejumlah pasal-pasal serta undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu yang menjadi terdakwa atas dugaan kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keputusan hakim tersebut diapresiasi langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Habibur Rahman menilai hakim telah mengimplementasikan dengan tepat sesuai pasal-pasal dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Selain itu, menurutnya seorang hakim juga perlu memahami hubungan hukum antara barang bukti, alat bukti, serta aspirasi rasa keadilan dari masyarakat. Ya teman-teman, pertama-tama kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu ya, dalam kasus yang memang sangat menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal Sitepu seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya ya dituntut dengan pasal-pasal tipikor ya, dengan rasio yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, rasio yang argumentasi yang tidak bisa diterima masyarakat ya, kerja kreatif tapi dikatakan terjadi penggelembungan harga yang berdasarkan asumsi pada pengadaan barang-barang yang biasa gitu loh. Jadi ini tentu menjadi keprihatinan para pekerja kreatif dan anak-anak muda kita semua. Dari Jakarta, Farizal Davaristiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta keterangan Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut. Kedatangan penyidik Polda Metro Jaya di kantor Komnas HAM, Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama 3 jam guna membedah fakta-fakta terbaru terkait kasus penganiayaan biadab terhadap aktivis hak asasi manusia Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut dan belum menghentikan upaya pengungkapan fakta. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak Polda Metro Jaya juga memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus kepada Komnas HAM, di mana sebagian dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada pihak TNI untuk kepentingan penanganan lebih lanjut. Komnas HAM mendorong agar pihak kepolisian dan TNI terus melakukan pendalaman guna mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami
tidak bosan-bosannya menyampaikan perbuatan terhadap saudara AY itu suatu tindakan yang biadab ya. Jadi kita semua mengutuk peristiwa itu dan kita tahu saat ini AY masih di rumah sakit dan belum bisa ditemui karena masih di high care unit ya, di ruang khusus di RSCM. Hari ini kita mendapat keterangan kurang lebih 3 jam dari Polda Metro Jaya terkait apa yang mereka lakukan, penyelidikan yang sudah dilakukan, dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan oleh Polda Metro Jaya. Jadi fokus ke situ, dan kami juga sudah mendapatkan informasi banyak hal dari Polda Metro Jaya. Kami pikir sudah cukup. Fakta-fakta yang sedang kami butuhkan juga sudah beberapa hal sudah disampaikan, dan kami masih meminta beberapa hal lagi ya kepada Polda Metro Jaya untuk diserahkan kepada kita. Dan kami akan terus mengawal kasus ini, dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak TNI. Seperti rilis yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, terkonfirmasi bahwa mereka dari BAIS ya, dari pihak TNI, dan saat ini mereka sedang ditahan oleh pihak TNI, para pelaku, dan pihak PMJ juga masih melanjutkan penyelidikan. Selain meminta keterangan dari pihak kepolisian, dalam waktu dekat Komnas HAM juga akan memanggil pihak TNI untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.